Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizal Calon Guru. Nah, pada kali ini kakak akan jelaskan materi lanjutan yang kemarin ya, mengenai limit fungsi. Sekaligus ini merupakan materi terakhir pada pembahasan mengenai limit fungsi ya. Yaitu materinya yang akan kita bahas di video ini adalah menemukan nilai limit fungsi ya. Nah, kalau pada penjelasan sebelum-sebelumnya tentu kalian sudah memahami ya mengenai konsep dari limit fungsi sampai dengan sifat-sifat limit fungsi ya. Nah, dimana dengan konsep itu kalian juga sudah bisa menemukan nilai limit fungsi seperti itu. Nah, sedangkan pada video kali ini kita akan membahas masih juga sama mengenai menemukan nilai limit fungsi ya. Cuman pada materi ini kita akan membahas menemukan suatu nilai limit fungsi pada fungsi-fungsi yang harus perlu kita perlakukan khusus seperti itu untuk mencari limit fungsinya, bukan hanya sekedar menggunakan pemahaman yang sebelumnya ya mengenai konsep limit ya. Nah, dimana di sini nanti tentu fungsi-fungsi yang disajikan lebih kompleks seperti itu. Nah, oke ya, langsung ke pembahasan saja. Yang pertama di sini perhatikan ya, ada sebuah pernyataan bahwa fungsi ya dapat terdefinisi pada X sama dengan C dan dapat juga tidak terdefinisi pada saat X sama dengan C. Nah, untuk itu nilai fungsi C akan mempunyai bentuk tak tentu ya, seperti 0/0, terus tak hingga per tak hingga, min tak hingga, pangkat tak hingga, dan lain-lain yang menunjukkan nilai tersebut tak tentu ya. Nah, artinya limit fungsi yang bernilai seperti ini ya, nantinya ini merupakan bukan sebuah nilai limit fungsi seperti itu ya, bukan sebuah nilai limit seperti itu. Nah, pada pembahasan inilah kita akan mencari atau membuat strategi untuk menentukan ya atau mencari limit ya atau bentuk tentu dari sebuah limit fungsi yang memiliki nilai seperti ini ya. Jadi ketika kita substitusikan nilai X ke dalam fungsi, maka akan menghasilkan nilai tak tentu ya. Nah, dalam hal fungsi tersebutlah yang akan kita bahas ya, untuk mencari cara mencari nilai limit yang berbentuk sedemikian tadi ya. Nah, dengan apa, terus bagaimana caranya? Nah, perhatikan ya. Di sini langkah-langkah menentukan nilai limit fungsi ya. Nah, jadi di sini ada beberapa langkah untuk menentukan nilai limit fungsi ya. Ini juga nanti tentu berkaitan dengan konsep dari limit fungsi itu sendiri. Nah, perhatikan yang pertama ya, langkah pertama, substitusikan nilai X ya, substitusikan X sama dengan C ke fungsi fx ya, sehingga diperoleh fungsi C ya, fc ya. Setelah disubstitusikan nilai C nya itu sama dengan L ya, dimana L sama dengan nilai tentu. Nah, ini langkah yang pertama. Maksudnya adalah seperti ini. Jika limit X pangkat 3 ya ditambah 1 untuk X mendekati 1 ya, berarti kita substitusikan langsung ya, kita coba substitusikan ke dalam fungsinya ya, dimana X nya kita ganti dengan 1 ya. Jadi 1/3 tambah 1 sama dengan 2 ya. Artinya 2 ini kan suatu nilai yang tentu ya, berarti ada nilainya 2 ya. Berarti dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa limit untuk X pangkat 3 tambah 1
untuk X mendekati 1 itu limitnya adalah 2 ya, nilainya adalah 2. Nah selanjutnya yang kedua, langkah kedua, jika L ya, berarti jika L ya, jika ini atau nanti setelah distribusikan nilai ini ya, ini kan sama dengan L ya, 2 ini sama dengan L ya. Jika L merupakan salah satu bentuk tak tentu ya, maka kita harus mencari bentuk tentu limit fungsi tersebut dengan memilih strategi, yaitu mencari beberapa titik pendekatan ya. Yang pertama, strategi pertama. Kemudian yang kedua adalah memfaktorkan ya. Nah, artinya langkah kedua ini adalah ketika setelah kita substitusikan nilai X sama dengan C ya ke dalam bentuk fungsi ya, jika hasilnya ya L itu tak tentu hasilnya ya, atau nilai tak tentu lah seperti itu, maka kita harus mencari bentuk tentu limit fungsi tersebut ya. Dengan apa? Dengan yang pertama pendekatan, titik pendekatan ya. Kemudian yang kedua ada dengan memfaktorkan ya. Nah itu langkah yang kedua. Maksudnya adalah seperti ini. Nih misalkan ini ya, contoh limit dari X pangkat 4 dikurang 1 per X pangkat 2 dikurang 1 untuk X mendekati 1 ya. Yang pertama kan kita substitusikan ya berdasarkan langkah 1 ya. Kita substitusikan ya X sama dengan 1 berarti 1 pangkat 4 itu 1 dikurang 1, kemudian 1 pangkat 2 itu 1 dikurang 1, maka 1 kurang 1 0, 1 kurang 1 0 sama dengan 0 per 0 ya. Berarti setelah kita substitusikan ternyata kok nilainya itu 0 per 0 ya, berarti tak tentu artinya ya, 0 per 0. Nah maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengubah ya, atau mencari cara ya untuk agar bentuk limitnya ini ya, setelah kita substitusikan ya, itu memiliki nilai ya, atau berbentuk tentu ya, bentuk tertentu ya. Kalau tadi kan bentuk tak tentu ya. Nah kita usahakan ya, kita pilih strategi pada fungsinya ini agar setelah kita substitusikan nilai X nya maka memiliki nilai tentu ya. Nah nilai tentu itulah yang nantinya akan dijadikan sebagai nilai limit seperti itu. Nah strategi atau cara seperti apakah untuk mengubah bentuk fungsi ini ya, agar menjadi memiliki nilai yang tentu ya, memiliki nilai seperti itu. Nah strateginya atau caranya yaitu yang pertama, cara satu yaitu numerik ya, atau mencari titik pendekatan. Kemudian cara yang kedua adalah faktorisasi ya. Kedua cara ini benar, bisa menggunakan cara satu atau cara kedua. Nah langsung saja kita ke contohnya ya, untuk menentukan nilai limit fungsi. Nah perhatikan, tentukan nilai limit dari X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 per X kuadrat dikurang 4 untuk X mendekati 2 ya. Nah penyelesaiannya kita lihat dulu ya, apakah setelah kita substitusikan nilai X nya ke dalam fungsi ini memiliki nilai ya, atau nilainya itu tentu ya, bukan tak tentu ya. Kita coba substitusikan X sama dengan 2, berarti X ini ganti 2 ya, 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 ya, ditambah 2 berarti kan 4 dikurang 6 itu 2 tambah 2 ini 2 kuadrat ya, 2 kuadrat itu 4 dikurang 6 ya, berarti min 2 tambah 2 adalah 0 ya. Kemudian X kuadrat berarti kan 2 pangkat 2 ya, 4 kurang 4 0, berarti 0 per 0 dah. Artinya yang per 0 kan bentuk tak tentu ya, berarti kita harus menggunakan dua strategi tadi ya, cara 1 dan cara 2. Nah yang pertama untuk cara 1 yaitu numerik ya. Nah untuk
cara satu ini merupakan cara berdasarkan konsep limit fungsi yang kemarin ya, berdasarkan pendekatan ya, dimana di sini kan x mendekati 2 berarti pada saat x mendekati 2 dari kiri dan kanan ya, maksudnya seperti itu. Nah, akan ditunjukkan pada tabel ini nih. Untuk cara yang pertama berarti kita tunjukkan berdasarkan pendekatan ya, pendekatan kiri dan kanan. Berarti untuk x mendekati 2 dari kiri dan juga x mendekati 2 dari kanan ya. Kalau kita lihat bahwa nilainya itu semakin x mendekati 2 dari kiri, maka nilainya adalah 0,25 ya. Nah, kemudian untuk x mendekati 2 dari kanan, maka nilainya juga sama ya, yaitu 0,25. Artinya, maka berdasarkan tabel seperti ini ya, tabel ini merupakan konsep limit fungsi yang sudah kita pelajari ya. Berarti pada tabel ya, kalau kita bisa lihat bahwa fungsi y sama dengan fx ya, y sama dengan fx akan mendekati 0,25 untuk x mendekati 2. Artinya nilai limit ya, limit ini pada fungsi ini untuk x mendekati 2 itu nilai limitnya adalah 0,25 ya, berdasarkan cara satu ya, numerik ya, numerisasi ya, berdasarkan cara itu. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu memfaktorkan ya, atau faktorisasi ya. Kenapa kok kita gunakan faktorisasi ya? Kalau kita lihat ya, di awal tadi kan bahwa nilai f fungsi ya untuk x-nya sama dengan 2 ya, itu nilainya adalah 0/0 ya, atau tak tentu ya. Nah, bentuk tak tentu sehingga diperlakukan strategi pergantian dengan faktorisasi ya. Jadi ini kita ganti ya, dengan tentunya dengan nilai yang sama, agar setelah kita substitusikan nilai x sama dengan 2 itu tidak sama dengan 0/0 atau memiliki nilai seperti itu. Maka kita gunakan cara faktorisasi seperti itu, atau bahasanya kita sederhanakan ya fungsi ini. Nah, yang pertama perhatikan ya, caranya adalah cara yang kedua, limit x kuadrat dikurang 3x tambah 2 untuk x mendekati 2 per x kuadrat dikurang 4 untuk x mendekati 2, yaitu sama dengan limit ya. Yang pertama kita faktorkan ya pembilangnya ya. Jadi x kuadrat dikurang 3x tambah 2 ini kita faktorkan menjadi x dikurang 2 dikali x kurang 1 ya. Kemudian penyebutnya x kuadrat dikurang 4 kita faktorkan menjadi x dikurang 2 dikali x tambah 2 ya. Nah, setelah itu maka kalau kita lihat ini sama ya, maka kita bisa coret ya, x kurang 2 kita coret sehingga menjadi x dikurang 1 per x ditambah 2 ya fungsinya. Nah, kalau sudah, ini kan sudah berbentuk sederhana ya dari fungsi ini ya, sudah disederhanakan berdasarkan cara memfaktorkan seperti itu. Nah, setelah itu maka limitnya kan berubah tuh, limit x kurang 1 per x tambah 2 untuk x mendekati 2 ya, menjadi seperti itu. Nah, sehingga kita substitusikan langsung nilai x nya sama dengan 2 ke dalam fungsi ya, yaitu berarti kan 2 ya, x nya ganti 2 dikurang 1 itu 1, kemudian x nya itu ganti 2 tambah 2 adalah 4, berarti 1/4 atau 1/4 itu kan sama dengan 0,25. Jadi limit fungsi ya, nilai limit dari fungsi x kuadrat dikurang 3x tambah 2 per x kuadrat dikurang 4 untuk x mendekati 2 itu adalah 0,25. Nah, kalau kita lihat sama ya cara 1 dan juga cara 2. Nah, itu untuk mencari nilai limit fungsi. Nah, terserah kalian nanti bisa menggunakan cara 1 atau cara 2. Nah, biasanya atau lebih sederhana itu digunakan cara 2 ya.
Nah, itu untuk contoh 1. Baik ya, di sini selanjutnya contoh 2 ya. Di sini ada bentuk lain ya untuk limit fungsinya. Perhatikan, tentukan nilai limit dari x pangkat 4 dikurang 1 per x pangkat 2 dikurang 1 untuk x mendekati 1 ya. Nah, untuk bentuk yang seperti ini sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama kita gunakan cara 1 ya, cara numerik ya. Jika y sama dengan x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1, maka pendekatan fungsi pada saat x mendekati 1 ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini tabel untuk menunjukkan dengan cara pendekatan ya, dimana untuk pendekatan x mendekati 1 dari kanan maupun dari kiri. Nah, kalau kita lihat untuk x mendekati 1 dari kiri ya, semakin x mendekati 1 maka nilai y-nya atau nilai fungsinya akan semakin mendekati 2 ya. Nah, kemudian untuk x mendekati 1 dari kanan, maka y-nya ya atau fx-nya itu juga akan semakin mendekati 2 ya. Nah, artinya dengan melihat tabel ya di atas, jika x mendekati 1 maka fx ya akan mendekati 2. Artinya bahwa nilai limit dari fungsi ini, fungsi x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1 untuk x mendekati 1 itu adalah nilai limitnya adalah 2. Nah, itu berdasarkan nilai pendekatan ya pada x. Selanjutnya cara yang kedua adalah menggunakan faktorisasi ya. Berarti fungsi ini akan kita sederhanakan menggunakan cara faktor ya, memfaktorkan ya. Jadi perhatikan, limit x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1 untuk x mendekati 1 itu sama dengan ya limit dari ya fungsi ini ya, kita faktorkan ya dengan tujuan nanti memperoleh fungsi yang lebih sederhana ya. Kita faktorkan ya, berarti x pangkat 4 dikurang 1 kita faktorkan menjadi x kuadrat ditambah 1 dikali x ditambah 1 dikali x kurang 1. Begitu juga dengan penyebutnya, yaitu x kuadrat dikurang 1 ya menjadi difaktorkan menjadi x ditambah 1 dikali x kurang 1 ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka bisa kita coret ya. Kita hilangkan untuk nilai x kurang 1-nya ya, karena kira sama ya, kita coret. Kemudian untuk x tambah 1-nya juga sama ya, ini bisa kita coret ya, kita coret, kemudian kita coret, tinggal x kuadrat ditambah 1 ya. Jadi fungsi yang tadinya seperti ini sehingga berubah menjadi seperti ini ya. Jadi limit x kuadrat ditambah 1 untuk x mendekati 1 ya. Jadi berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikanlah nilai x-nya ya, x sama dengan 1 berarti ke dalam fungsinya, yaitu min 1 ya. Ini 1 kuadrat ya ditambah dengan 1 ya, sehingga 1 kuadrat kan 1 dikali 1 ditambah 1, jadi 1 tambah 1 jadi 2 ya. Jadi dari sini kalau kita lihat bahwa nilai limit ya, nilai limit untuk fungsi yang ini ya, fungsi yang ini itu sama dengan 2 ya, dengan cara faktorisasi. Nah, kalau kita lihat bahwa nilai limitnya sama ya, menggunakan cara 1 maupun cara 2. Nah, itu untuk bentuk yang seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh soal dengan bentuk yang lain ya. Nah, bentuk seperti ini ya, tentu fungsinya sedikit lebih kompleks ya. Nah, perhatikan di sini kakak akan jelaskan ya
tentukan nilai limit ya untuk 5 akar X dikurang 3 akar X per 1 dikurang 15 akar X ya, untuk X mendekati 1. Nah, tentu kalau kita substitusikan nilai X ini merupakan nanti hasilnya pasti akan tak tentu ya. Nah, untuk itu kita gunakan cara faktorisasi ya, atau mengubah atau memodifikasi fungsinya ya, agar nanti setelah kita substitusikan nilai X nya itu memiliki nilai ya, seperti itu. Nah, modifikasinya adalah dengan cara kita misalkan ya. Jadi kita misalkan X ya, X yang di fungsi ini ya, X nya itu sama dengan Y pangkat 15. Maka X mendekati 1 ya, itu berubah menjadi Y mendekati 1 ya. Atau karena di sini kan X nya kita ganti dengan Y ya, artinya untuk pendekatannya juga kita ganti ya. Jadi yang tadinya X mendekati 1 berubah menjadi Y-nya yang mendekati 1. Nah, sehingga untuk limit 5 akar X dikurang 3 akar X per 1 dikurang 15 akar X untuk X mendekati 1 berubah menjadi limit ya, karena ini sudah kita ganti ya, kita misalkan tadi menjadi 5 akar Y pangkat 15 ya dikurang 3 akar Y pangkat 15 per 1 dikurang 15 akar per dikurang 15 akar Y pangkat 15. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini maka kita bisa operasikan ya akar-akarnya ini ya, sehingga menjadi limit ya, yang tadinya 5 akar Y pangkat 15 ya, karena ini ya akar seperti ini kan bisa diubah dalam bentuk Y 15 berpangkat 15 per 5 ya, sehingga Y pangkat 3 sama juga dengan yang ini, sehingga berubah menjadi min dikurang ya, dikurang Y pangkat 5 per 1 ya, ini diubah sehingga menjadi Y ya, dikurang Y. Nah, sehingga secara otomatis fungsinya berubah menjadi seperti ini ya. Kemudian ya, kalau kita substitusikan ya nilai Y sama dengan 1 ke dalam fungsi ini, maka fungsinya masih berupa 0 per 0 ya. Maka kita sederhanakan lagi fungsi yang ini agar nanti tidak menghasilkan nilai 0 per 0 ya. Nah, maka kita sederhanakan sekali lagi ya, maka kita faktorkan ya, Y pangkat 3 dikurang Y pangkat 5 ya, kita faktorkan menjadi Y pangkat 3 dikali 1 ditambah Y dikali 1 dikurang Y. Nah, ini artinya setelah kita operasikan menghasilkan ini ya. Nah, ini kan kita faktorkan ya. Kemudian per ya, ininya tetap ya, penyebutnya 1 per Y. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, kita bisa coret ya 1 per Y nya. Ini coret sehingga menjadi nilainya adalah fungsinya berubah menjadi Y pangkat 3 dikali 1 ditambah Y ya. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini maka kita substitusikan ya, apakah masih berbentuk 0 per 0 ya atau tidak ya. Jadi limit Y pangkat 3 dikali 1 ditambah Y untuk Y mendekati 1 itu kalau kita substitusikan nilainya adalah 1 ya, 1 pangkat 3 1 ditambah 1 itu 2 ya, berarti 1 kali 2 ya. Jadi nilainya ada ya, yaitu 2 ya. Berarti nilai limit untuk fungsi yang berbentuk seperti ini ya, untuk X mendekati 1 itu nilai limitnya adalah 2 ya, setelah mengalami 2 kali modifikasi ya. Yang pertama ini ya,
kemudian kita faktorkan ya, ini sehingga menjadi fungsinya berbentuk sederhana ya, seperti ini. Barulah diperoleh nilai limitnya adalah 2. Nah, untuk bentuk yang seperti ini paham ya, berbentuk fungsi yang akar ya. Nah, selanjutnya silakan nanti kalian pahami. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang keempat ya, contoh yang terakhir untuk menentukan nilai limit fungsi ya. Nah, selanjutnya adalah contohnya berbentuk seperti ini ya. Jadi bentuknya adalah tentukan nilai limit dari akar X dikurang 3 per X dikurang 9 untuk X mendekati 9 ya. Berapa sih nilai limitnya dari fungsi yang seperti ini ya. Nah, penyelesaiannya kita gunakan cara faktorisasi ya, atau kita faktorkan untuk memperoleh fungsi yang lebih sederhana seperti itu. Dengan cara yang pertama kita kalikan dulu ya, mengalikan dengan bentuk sekawan ya. Jadi fungsi akar X dikurang 3 per X dikurang 9 ini kita kalikan dengan bentuk sekawannya ya. Bentuk sekawan dari akar X dikurang 3 ya. Nah, perhatikan ya. Jadi limit fungsi akar X dikurang 3 per X dikurang 9 untuk X mendekati 9 sama dengan limit ya. Jadi ini kita kalikan dengan bentuk sekawan dari yang ada akarnya ya. Berarti ini ya. Bentuk sekawannya berarti kan ketika akar X dikurang 3, maka bentuk sekawannya adalah akar X ditambah 3 ataupun sebaliknya ya. Kita kalikan ya bentuk sekawan ya. Jadi dikali akar X ya ditambah 3 per akar X tambah 3 ya. Kemudian sama dengan limit ya. Jadi ini dikali ini ya, ini dikali ini ya. Berarti min 3 akar X ya, akar X dikurang 3 dikali dengan akar X ditambah 3 sehingga diperoleh X dikurang 9. Kemudian kemudian X dikurang 9 dikali akar X ditambah 3 ya. Ini. Nah, setelah itu maka kita bisa coret ya. X dikurang 9 kita coret ya, karena ini kan sama ya. Kita coret sehingga tinggal fungsinya yaitu 1 per akar X ditambah 3. Nah, setelah itu maka kita substitusikan nilai X nya ya, X sama dengan 9 ya, ke dalam fungsi ini, sehingga 1 per ya X nya kita ganti 9, jadi akar 9 ditambah 3. Akar 9 itu sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6, jadi sama dengan 1 per 6 ya. Jadi nilai limit untuk fungsi ini ya, akar X dikurang 3 per X dikurang 9 untuk X mendekati 9, maka nilai limitnya adalah 1 per 6 ya. Nah, ini diperoleh dari 2 kali modifikasi ya. Yang pertama kita kalikan dengan bentuk sekawannya, kemudian setelah itu kita faktorkan ya. Nah, dengan faktor inilah kita bisa sederhanakan bentuk fungsinya menjadi seperti ini. Nah, kemudian substitusikan nilai X nya ya, X sama dengan 9 dalam bentuk fungsi yang sudah sederhana tadi ya, sehingga diperoleh nilai limitnya adalah 1 per 6. Nah, dari sini paham ya mengenai menentukan nilai limit fungsi ya yang berbentuk seperti ini ya, atau berbentuk fungsi akar ya. Banyak sekali caranya ya.
bisa di misalkan tadi ya, kemudian bisa dikalikan dengan bentuk sekawan, kemudian difaktorkan ya. Jadi sesuai dengan jenis fungsinya seperti itu. Nah, mungkin cukup ya materi kita pada kali ini ya, mengenai menemukan nilai limit fungsi. Jadi silakan dipelajari lagi di rumah. Mungkin cukup sampai di sini ya, Kakak Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.